pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang hadir acungkan tangannya. Heni Lailusni, Hadir Bu. Najla Desna Fasya, Hadir Bu. Talita Samantha Harap. Hadir Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Enggak Bu. Siklus ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Enggak Bu. Siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu adalah suatu perputaran air yang ada di permukaan bumi, kemudian dia menuju ke atmosfer. Nah, dari atmosfer dia kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu dari mana sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi ini? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan airnya, seperti kita mandi, kemudian memasak, menyuci, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Ada yang tahu dari mana sumber air itu? Dari gunung, laut, sungai. Iya. Jadi sumber air yang ada di permukaan bumi ini ada banyak sumbernya. Ada dari air laut, air danau, air sungai, air hujan dan lain sebagainya. Nah, jadi tanpa kita sadari air yang ada di permukaan bumi ini dia terus mengalami perubahan wujud secara berulang-ulang. Nah, hal ini yang mengakibatkan air tidak akan pernah habis di permukaan bumi. Nah, jadi ada yang tahu sebelumnya bagaimana proses air hujan itu turun? Nah, jadi proses hidrologi itu dilalui oleh 3 tahap. Yang pertama, secara garis besarnya ya. Yang pertama itu ada tahap penguapan. Tahap penguapan. Yang kedua itu ada tahap pembekuan. Yang ketiga itu tahap yaitu turunnya hujan. Nah, jadi pada tahap penguapan ini dia ada 2. Ada tahap penguapan dari air laut dan ada tahap penguapan tumbuhan. Nah, jadi pada tahap penguapan air laut, kan air laut dibantu oleh sinar matahari, kan airnya menguap. Nah, jadi pada tahap penguapan ini dia ada 2 proses penguapannya. Yang pertama itu evaporasi atau penguapan air laut, dan yang kedua itu ada transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada tahap pembekuan. Nah, tahap pembekuan ini sering disebut sebagai proses kondensasi. Nah, pada proses ini air laut kan tadi sudah terjadi tahap penguapan. Nah, ketika tahap penguapan ini air laut naik ke atas permukaan, ke atas udara. Pada proses penguapan dia berubah menjadi titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air itu membentuk suatu awan. Awan hitam kan ada yang sering kita lihat. Nah, itu dinamakan dengan tahap pembekuan. Nah, setelah itu awan hitam itu dibawa oleh angin ke permukaan bumi, ke daerah daratan. Nah, setelah itu lama kelamaan titik air tersebut kan tidak mampu menahan lagi. Nah, kemudian turunlah hujan. Hujan ini sering disebut dengan proses
disipasi. Nah, ketika air hujan turun, kan air hujan turun, kemungkinannya air hujan ini turun dari dataran tinggi, pasti dia akan mengalir ke dataran rendah kan? Ya. Nah, dari dataran tinggi mengalir ke dataran rendah, dan dataran paling rendah itu adalah laut. Nah, sehingga air yang ada di permukaan bumi tadi, kemudian dia mengalir lagi ke laut. Nah, begitu seterusnya dia berputar lagi ke tahap penguapan, kemudian tahap pembekuan, dan tahap turunnya hujan. Dan begitulah seterusnya. Sekian dulu. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang kurang paham, boleh silakan ditanyakan. Ada? Nggak ada. Enggak, Bu. Ini ada LKPD per individu ibu bagikan. Nanti kalian presentasi ya. Iya, Bu. Kerjanya sendiri-sendiri, Bu. Iya. Kasih, Bu. Ibu kasih waktu. Tunggu dulu. Ibu kasih waktu untuk menjawab LKPD itu 5 menit ya. Apakah cukup? Enggak, Bu. Berapa 7 menit. 10? Belum. 7 menit aja ya. Bu, Najwa ganggu-ganggu, Bu. Ya. Apakah sudah siap? Udah, Bu. Kalau sudah silakan presentasi ya. Dipresentasikan hasil kerja. Najwa, Bu. Satu orang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Ismamasya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja LKPD saya. Yang pertama, jelaskan apa itu hidrologi. Hidrologi adalah siklus atau siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara berkelanjutan, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Yang terakhir, presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi menjadi sebuah hujan. Sekian presentasi dari hasil LKPD saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang ingin presentasi? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sementara Hak ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu adalah apa itu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi
yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sedangkan tahap-tahapnya itu ada 4, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi atau hujan. Nah, yang pertama itu adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari air yang ada di bumi. Nah, selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi ini penguapan yang berasal dari jaringan makhluk hidup. Kemudian kondensasi itu adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi ini proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil LKPD saya. Yang pertama itu siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu ya siklus air yang berasal dari bumi, terus dia menuju ke atmosfer, terus balik lagi ke bumi secara terus menerus. Terus tahap-tahapnya siklus hidrologi itu ada 4. Yang pertama ada evaporasi, ialah tahap penguapannya dari air yang ada di bumi, seperti di laut, di danau, terus di rawa-rawa, sungai, dan lain sebagainya. Air tersebut berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua itu ada transpirasi. Transpirasi adalah tahap yang penguapannya itu berasal dari makhluk hidup atau tumbuhan. Terus transpirasi ini terjadi di jaringan tumbuhan ataupun hewan. Sama juga dia dengan evaporasi. Dia transpirasi ini tahapnya juga mengubah air yang berwujud cair dari jaringan makhluk hidup menjadi uap air. Terus uap air itu akan terbawa ke atas ke atmosfer. Terus yang ketiga itu ada tahap kondensasi. Tahap kondensasi adalah tahap yang proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, dan dia itu mencapai ketinggian yang tertentu. Jadi uap airnya itu akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Terus yang terakhir itu ada proses partisipasi. Terus tahap terakhir ada tahap presipitasi, yaitu proses mencairnya awan yang hitam atau yang mendung tadi akibatnya pengaruh suhu yang udara yang sangat tinggi di awan tersebut. Pada tahap inilah terjadinya hujan karena awan hitam yang tadi atau awan yang mendung tadi itu terbentuk dari partikel es mencair. Habis mencair dia baru jatuh ke bumi, jadinya hujan. Sekian hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang siklus hidrologi sudah kita ketahui ya sama-sama. Jadi yang maksud dengan siklus hidrologi adalah suatu siklus pemutaran air yang ada di permukaan bumi, kemudian dia ke atmosfer dan kemudian lagi ke permukaan bumi. Nah, hal itu berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang mengakibatkan air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Nah, prosesnya itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu ada proses penguapan, itu ada dari tumbuhan atau makhluk hidup dan yang kedua itu ada proses dari air laut.
atau evaporasi. Yang kedua itu ada tahap pembekuan atau proses kondensasi, yaitu berubah titik-titik air, uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian dia membentuk awan hitam. Nah, yang ketiga itu proses turunnya hujan atau sering kita sebut sebagai proses rektisipasi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la